Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para tokoh, para sesepuh, pengurus PKM, semuanya insyaallah senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah jaga keistiqomahannya, dan Allah senantiasa mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling penting semuanya bahagia, insyaallah ya. Karena manusia ini Allah ciptakan dengan penuh keluh kesah, kesusahan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua manusia itu kami ciptakan dengan penuh susah payah. Belum lagi manusia itu gampang ngeluh, gampang ngeluh, ya gampang marah, ya kan? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Manusia ini diciptakan banyak keluh kesah, terutama kalau ditimpa suatu kesulitan dia marah, ya, nggak sabar, ya. Nah di sini makanya kita perlu betul menjaga agar kita ini, ya, jadi hamba-hamba yang tidak seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat ini, ya. Makanya ada perkecualinya, illal musallin alladzina hum fi shalatihim khashi'un dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian juga dari kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu dengan kita selalu beramal soleh. Kata Allah SWT, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik disebutkan itu mencakup 3 kriteria. Yang baik itu yang dimaksud hidup yang dipenuhi dengan rasa ridho dengan takdir Allah. Yang kedua, hidup yang dipenuhi dengan qanaah, merasa puas dan bersyukur dengan pembagian Allah. Dan hidup yang diberikan taufik, hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah yang membuat kita mau melakukan amal-amal soleh. Jadi hidayah itu ada 2 macam, ada hidayah ilmu, ada hidayah taufik. Kalau hidayah ilmu itu petunjuk yang membuat kita jadi tahu, oh ini benar, oh ini salah, oh ini baik, oh ini buruk, ya. Tapi hanya sekedar tahu. Nah, kalau kita hanya sampai kepada hidayah ilmu, ya kadang-kadang kita hanya tahu aja, tahu baik tapi kita nggak mau melakukan, tahu buruk tapi kadang kita melanggar, ya kan? Maka perlu kita minta namanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah yang membuat kita tahu kepada yang baik lalu kita mau melakukannya, tahu yang buruk kemudian kita meninggalkannya. Maka insya Allah ini bagian dari hidayah taufik untuk kita semua, ya. Kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu hadisnya terdiri dari 42, ditulis oleh Imam Nawawi, dan ini dianggap sebagai Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu hadis-hadis yang lafalnya singkat tapi maknanya begitu mendalam dan
mencakup banyak hal-hal penting terkait dengan agama ini. Sampai kepada hadis ke-19. Padahal udah lama banget, udah bertahun-tahun baru ke-19. Kenapa? Karena banyak selingannya ya, banyak yang numpang lewat ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita sesampainya saya. Ini hadis ke-19 diriwayat dari Abdullah bin Abbas atau sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Ibnu artinya anak laki-laki, Abbas itu adalah paman Nabi. Jadi adiknya Abdullah, ayah Nabi punya adik namanya Abbas. Ini ada namanya anaknya Abdullah. Makanya kalau kita membaca dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu mudah-mudahan Allah meridhai Abdullah putranya dan bapaknya Abbas. Jadi kedua-duanya mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah karena dua-duanya meninggal dalam keadaan, kalau paman Abbas juga sudah meninggal sebagai seorang muslim. Lalu punya anak namanya Abdullah, ini juga dikenal sebagai habrul ummah. Habrul itu dari kata-kata habar yang artinya mungkin pakar ya. Habrul ummah itu orang yang betul-betul pakar. Umat ini ya diantara pakar yang paham betul pada agama itu adalah Ibnu Abbas. Atau ada juga yang memberi gelar namanya Turjumanul Quran. Orang yang menjadi turjuman itu penterjemah, pakarnya yang betul-betul paham tentang bagaimana Al-Quran. Karena beliau waktu kecilnya itu mendapatkan doa khusus dari baginda Nabi SAW. Beliau mendoakan kepada Ibnu Abbas yang waktu itu umurnya masih kecil. Didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman agama, faqih. Jadikan dia betul-betul faqih dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Ta'wil maksudnya adalah tafsir. Jadi betul-betul paham tentang agama ini, faqih, dan juga betul-betul seorang mufassir. Ini adalah salah seorang sahabat yang terkenal sekali. Kalau kita umrah itu ada makam atau masjid Ibnu Abbas, itu adanya di Thaif. Jadi kalau kita umrah plus Thaif itu biasanya sama mutawifnya itu diajak mampir ke Masjid Ibnu Abbas. Ya, itu di sana ada masjidnya, di sekitar situ juga ada makamnya. Beliau meriwayatkan, disebutkan qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, waktu itu khalfan Nabi, saya ada di belakang Nabi. Yauman, pada suatu hari. Di sini ada kemungkinan beliau di belakang dalam artian berjalan bersama Nabi, beliau di belakangnya. Tapi yang lebih kuat beliau itu di belakang karena digonceng. Salah satu kerendahan hati Nabi Muhammad SAW, beliau itu sering menggonceng sahabatnya dalam satu naik kuda atau naik himar, kemudian menggonceng sahabatnya. Di antaranya ini adalah Ibnu Abbas, karena waktu masih anak-anak, tapi anak-anak remaja itu digonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menggambarkan betapa baginda SAW itu walaupun seorang yang paling baik, paling mulia, paling tinggi derajatnya, tapi juga dekat ya, dekat merakyat, tidak merasa paling hebat, senang duduk dengan orang-orang kecil, dengan fakir miskin gitu ya. Jadi tidak menonjolkan diri sebagai seorang yang elit ya, enggak. Sampai beberapa sahabat itu ada diceritakan kurang lebih ada 30 sahabat yang pernah digonceng oleh baginda Nabi SAW. Nah, di antara di sini adalah Ibnu Abbas. Jadi beliau di belakang Nabi. Yang lebih kuat beliau bukan sekadar di belakang dalam artian jalan berdua kemudian beliau di belakangnya, tapi yang lebih kuat adalah beliau digonceng. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas ini. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya hulam, wahai hulam. Hulam itu sebutan anak-anak, tapi anak-anak udah agak gede, mungkin sekitar 10 tahun gitu ya, udah menjelang remaja atau sudah remaja. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maksudnya saya akan berikan kamu beberapa pesan, beberapa nasihat ya kan. Ini adalah
menurut para ahli ini adalah strategi Nabi Muhammad SAW dalam memberikan pelajaran. Jadi agar orang yang mau diberi nasihat itu memberikan perhatian yang khusus, itu beliau mempunyai uslub, yang mempunyai cara, dengan cara, wahai ulam, saya mau nggak saya kasih kamu nasihat, ya kan? Sehingga dengan seperti itu maka orang yang akan menerima nasihat itu menjadi lebih semangat, penasaran, apa sih ini, pasti Nabi Muhammad akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Ini salah satu juga kalau dalam metode pembelajaran itu diambil sebagai cara untuk memberikan perhatian, minta perhatian kepada murid, kepada, kalau dalam seorang penceramah kepada para audiennya itu adalah dengan cara bertanya atau dengan membuat teka-teki, atau mungkin kalau sekarang berpantun gitu ya. Sekarang itu umumnya kan pantun, cuma nggak terlalu pandai untuk bikin pantun gitu ya. Nah ini metode yang diterapkan oleh baginda SAW. Kata beliau, mau nggak saya, atau inni u'allimuka kalimatin, sungguh saya akan ajarkan kepadamu beberapa pesan, beberapa kalimat. Di antaranya kalimatnya beliau katakan, ihfadillaha yahfadka. Ini kata nasihatnya, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Jadi itu kata kuncinya nasihat yang disampaikan oleh baginda SAW, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka kau akan mendapatinya di hadapanmu atau di depanmu. Dalam riwayat lain ada yang bunyinya ihfadillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya ada di depanmu. Kemudian ditambah ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ta'arraf ilallah, kenalkanlah dirimu kepada Allah. Dikatakan ya'rifka firraha dalam waktu lapang. Jadi ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita punya kelapangan rezeki, kemudian dalam keadaan sehat, dalam keadaan muda, dalam keadaan banyak kesempatan, itu kita segera mengenalkan diri kepada Allah SWT. Mengenalkan diri kepada Allah artinya apa? Ya kita harus beramal soleh, ya kan? Dengan menunjukkan amal-amal kita kepada Allah. Bukan berarti Allah tidak kenal kita, bukan. Tapi maksudnya ini pengenalan dalam artian kita menunjukkan prestasi amal kita kepada Allah. Makanya kata Allah SWT, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Wa man yarju, siapa yang ingin berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah. Baik bertemu dalam artian sekarang dengan kita mengenalkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, maupun dalam artian nanti di akhirat. Kenikmatan yang paling puncaknya bagi orang yang mendapatkan surga adalah ketika dia melihat wajah Allah SWT. Kata Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalih, maka hendaknya dia melakukan amal shalih. Jadi ketika kita punya kelapangan, punya kemampuan, punya kesempatan, kita harus tingkatkan amal shalih kita. Makanya ta'arraf ilallah, kenalkan dirimu kepada Allah, firraha dalam keadaan lapang, ya'rifka fisyiddah, maka balasannya Allah nanti akan mengenalmu, akan menolongmu ketika dalam keadaan susah, ya kan? Nah ini sama dengan ya kita semua beramal, ya tentu ingin mendapatkan balasan, ya, baik balasan di dunia maupun yang tidak kalah penting adalah balasan di akhirat. Kemudian nasihat berikutnya, idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau minta maka mintalah kepada Allah. Fa idza sa'alta, maka ketika engkau minta wahai ghulam, maksudnya beri nasihat kepada Ibnu Abbas, kalau kau minta fas'alillah, maka mintalah engkau kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika engkau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata, dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata, sesungguhnya umat ini, law ijtama'at, kalau mereka berkumpul,
ala an yanfa'uka bi syai'in, agar mereka bisa memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ini maksudnya adalah tentang takdir. Wahai hulam, kalau umpamanya seluruh manusia ini dari awal sampai akhir semuanya ini berusaha untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan sama Allah. Jadi segala sesuatu itu tidak akan bisa terjadi kecuali itu memang ditakdirkan oleh Allah. Jadi nggak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u, dan andai kata para umat tadi berkumpul ala an yadurraka bi syai'in, untuk memberikan bahaya, untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu, lam yadurruka, tidak akan mereka bisa mencelakakanmu illa bi syai'in qad kataballahu laka, kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi dari upaya-upaya kita semua kecuali itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ditetapkan pasti tidak terjadi. Rufi'atil aqlam, sungguh sudah diangkat pena-pena. Maksudnya tulisan tentang takdir itu sudah terjadi. Wajaffatis suhuf, dan sudah keringlah lembaran tulisan takdir itu sudah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis ini adalah riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ini beberapa pesan, hadisnya beberapa pesan agak panjang ya, tapi memang walaupun panjang ini sebetulnya ya masing-masing kata-kata yang pendek-pendek itu sebenarnya punya makna yang sangat dalam. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antara di sini ada Imam Nawawi ya, Imam Nawawi dalam syarahnya ya. Jadi beliau juga yang menulis hadisnya, menghimpun hadisnya sejumlah 42, juga beliau juga menulis penjelasannya. Apa yang dimaksud ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Tentu kalau kita bahasakan secara lahiriah ya, masa kita mau menjaga Allah itu kan? Tapi maksudnya di sini adalah menjaga ketetapan atau ketentuan-ketentuan Allah. Ai ikhfad awamirahu wa imtathilha wantabih an nawahihi yahfadka fi taqallub. Yaitu engkau menjaga perintah-perintahnya dan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya aturan. Aturan-aturan itu ada yang berupa larangan-larangan. Kenapa Allah larang? Karena itu kalau dilakukan pasti membahayakan, merugikan kita, mencelakakan kita. Lalu ada aturan-aturan yang sifatnya perintah-perintah. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang kalau kita lakukan maka itu akan memberikan kebaikan. Makanya kata Rasulullah SAW, ma min syai'in yuqarribuka ilallah wa ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang membuat kamu dekat dengan Allah kecuali sudah saya perintahkan. Wa ma min syai'in yuba'iduka ilan nar atau minan nar, tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga kecuali sudah saya perintahkan. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada neraka kecuali sudah saya larang. Artinya kita diperintahkan untuk menjaga Allah ini adalah dengan menjaga hududnya, itu batasan-batasannya, baik itu berupa perintah-perintah yang harus kita lakukan maupun berupa larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Makanya dalam hadis kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, ala likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Semuanya setiap raja itu punya tempat-tempat yang memang menjadi kekhususan dia, yang tidak boleh orang itu melanggarnya, tidak boleh orang semua. Sebagaimana Allah juga punya ketentuan. Jadi Allah punya aturan itu semuanya adalah sudah
tersusun rapi dengan baik, yang semuanya aturan itu yang baik-baik itu kalau dilakukan membawa kemanfaatan, kalau dilanggar itu yang buruk-buruk itu kalau dilanggar itu membahayakan. Jadi di sini kalau kita bisa menjaga menjaga Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, apa? Yahfadka fi taqallubika fi taqallubatika fi dunyaka wa akhiratika. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dalam kehidupanmu, maksudnya dalam keseharianmu, dalam gerak langkahmu. Fi dunyaka, di dunia kamu, wa akhirataka, dan akhirat kamu. Ini berlaku hukum apa? Hukum kaidah al-ajru min jinsil amal. Bahwa Allah itu akan membalas sesuai dengan amal kita. Ketika kita itu melakukan kebaikan-kebaikan dengan menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana Allah taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Fadhkuruni, kalian ingatlah kepadaku, adzkurkum, maka saya akan ingat kepadamu. Maksudnya apa? Ya kalau kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Atau dengan kata lain, kalau kita nggak menjaga Allah, Allah juga tidak akan menjaga kita. Makanya disebut al-ajru min jinsil amal. Nah, bukti kalau kita ini menjaga hak-hak Allah, ya kita ikutin apa yang menjadi ketuhanan Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kita pastikan sudah ada. Ketika ada waktu sholat, ada nggak kita ini? Oh, dilihat di masjid ada. Oh, berarti ini menjaga. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaknya kalian menjaga sholat-sholat dan sholat wusta, sholat asar, dan berdiri kalian atau lakukan dengan qanitin, dengan penuh khusyuk. Waktu-waktu sholat ada, berarti kita bisa menjaga. Nanti waktu-waktu orang melakukan amal soleh, puasa, oh kita ada. Yang lain sedang berlomba-lomba untuk berinfak, kita ada. Itu tandanya kita menjaga. Tapi kalau waktu sholat masjid nggak pernah ada, yang lain puasa ini nggak ada, itu berarti kita nggak menjaga. Makanya ada orang mengadu pada seorang ulama, "Wahai tuan guru, kenapa sih saya susah banget ini kan? Kayak gini kayaknya juga udah begini, gagal itu gagal." Kata si tuan guru, "Kamu ini sih nggak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sih ya." Nah, ketika Allah mau mengancari kamu, memberi rahmat di tempat-tempat sholat, di masjid kamu nggak pernah ada. Yang lain lagi pada berbaca Quran, kamu tidak ada. Jadi ya karena dia sendiri yang menjauh dari Allah. Di sini kan apa? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ketika kita kepengen mendapatkan penjagaan dari Allah, maka kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menjaga kamu fi dunyaka, di dalam dunia kamu, wa akhirataka, dan akhirat kamu. Makanya penjagaan Allah itu balasannya itu bisa ada di dunia ini dengan apa? Dengan kita mendapatkan penjagaan. Ya, alhamdulillah sehat, keluarganya baik-baik, ya, usaha kita lancar, dan yang tidak kalah penting apa? Allah jaga tadi dari hal-hal yang tidak baik. Kita tetap masih rajin ibadah, meninggalkan hal-hal yang dilarang, ya kan? Keluarga-keluarga kita juga alhamdulillah semua itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjaga hak Allah dan kita mendapat penjagaan Allah di dunia ini, maka otomatis nanti akan mendapatkan penjagaan balasan di akhirat, ya kan? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu orang laki-laki maupun orang perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kehidupan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Kehidupan yang baik ini adalah bentuk balasan dari Allah karena kita menjaga dengan beramal soleh. Beramal soleh itu artinya menjalankan apa-apa yang baik yang Allah perintahkan, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang buruk yang harus kita tinggalkan. Kata para ulama, apa yang dimaksud hayatun thayyibah? Hayatun thayyibah itu mencakup 3 hal tadi. Yang pertama, hayatun mali'atun birridha biqada'illah, yaitu yang dimaksud kehidupan yang baik itu adalah hidup yang dipenuhi dengan rasa ridho dengan takdir Allah. Jadi takdir itu sesuatu tadi yang sudah ditulis, yang diibaratkan pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Dan takdir itu sebetulnya itu sudah ditetapkan, dan semua takdir itu sebetulnya baik untuk kita. Walaupun disebutkan wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah, dan kamu beriman kepada qadar khairihi yang baiknya, wa syarrihi dan buruknya. Berarti kalau gitu ada takdir baik, ada takdir buruk. Tapi takdir baik dan buruk itu sebenarnya menurut kita. Maksudnya kalau hal-hal yang membuat kita senang, ridho, itu takdir baik. Yang membuat kita sedih, terluka, membuat kita kecewa, itu namanya takdir buruk. Tapi itu adalah dalam artian menurut kita. Tapi hakikatnya semua takdir itu baik. Jadi baik buruknya itu di sini adalah menurut anggapan kita, kan? Makanya sebetulnya ketika kita ridho dengan apa yang sudah Allah takdirkan, ya sudah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis menggambarkan bagaimana orang mukmin itu, karena orang mukmin segala sesuatu baginya itu baik. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh orang mukmin itu mengagumkan sekali karena segala sesuatu baginya itu baik. In asabahu syarra sakar, in asabahu syarra sakar fakana khairun, in asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mungkin yang dimaksud adalah takdir baik. Takdir baik dalam artian kita membuat kita bahagia, lalu dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu syarra, tapi kalau dia ditimpa hal yang menyakitkan, yang tidak baik, sabara, dan dia sabar, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Jadi bagi orang mukmin berarti kalau gitu ya apa tadi? Selagi dia beriman itu nggak ada istilah takdir buruk. Dalam artian semua takdir itu memang Allah SWT yang paling tahu, itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah berikan untuk kita itulah yang terbaik. Kemudian tadi yang dimaksud hayatun thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah hayatun mali'atun bil qanaati bi qasamillah, yaitu kehidupan yang dipenuhi rasa qanaah terhadap pembagian Allah. Jadi sebetulnya apa yang Allah berikan untuk kita itulah yang terbaik. Al khairu makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Kita memang ya, kadang ya ingin ini, ingin itu, kadang juga a priori kita kecewa, kepengen ini, padahal itu yang terbaik. Pengen jadi penjabat, sudah nyalon, pengen jadi berkali-kali masih gagal dari mamanya, padahal itu mungkin yang terbaik. Atau sebaliknya, kita ingin meraih ini dan seterusnya, tapi belum kesampaian, jadi hakikatnya itu yang terbaik. Karena ketika kita sudah maksimal usaha, kemudian kita menerima itu, makanya itulah al-qana'atu bima qasamallahu alaihi. Jadi menerima dengan penuh syukur apa yang Allah bagi. Karena segala sesuatu itu kan dari Allah. Kita semua kan dulu lahir nggak punya apa-apa, nggak jadi apa-apa, nggak punya apa-apa gitu kan. Sekarang sudah seperti ini, semua itu kan dari Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ya, Allah jadikan ini seperti ini supaya kita bersyukur. Jadi qanaah.
Yang ketiga tadi yang orang-orang yang mendapatkan balasan kebaikan dengan kehidupan yang baik itu adalah orang yang apa? Hidupnya muwaffaqah, diberikan taufik, dari hidayah taufik untuk melakukan amal soleh. Jadi kalau orang itu ridho dengan takdir Allah, syukur dan puas dengan pemberian Allah, terus diberikan taufik, pertolongan untuk melakukan amal-amal soleh, itu sudah kehidupan yang baik. Dan itu kehidupan yang paling bahagia. Karena kebahagiaan di dunia ini ya sekaligus akan membuahkan kebahagiaan di akhirat. Makanya kata Ibnu Qayyim, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu lafi na'im, sungguh di dalam kenikmatan. Maka kata beliau, kenikmatan itu ada 3 lapis. Nikmatul dunya, ya kenikmatan di dunia. Dan di dunia ini orang akan merasa nikmat karena dia orang baik. Orang baik itu bangun pagi dalam keadaan pikirannya tenang, karena nggak ada masalah, nggak ada problem sama tetangganya, sama saudaranya, semua baik, nggak ada masalah itu kan. Jadi bangun dalam keadaan tenang. Kemudian badannya sehat, ya kan. Pada hari itu sudah punya persediaan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fakannama hizat lahu dunya bihazafiriha. Siapa yang di pagi hari dia bangun pikirannya tenang, ya kan, badannya sehat, hari itu sudah punya persediaan untuk keperluan hari itu sudah. Nah, karena memang ya itu sebetulnya hidup ini kan, ya, hanya itu sebetulnya. Karena kita kalau lebih dari itu ya apa ya, kita maunya punya rumah banyak banget ya tetap aja kita tinggal di satu rumah. Punya mobil banyak banget ya tetap aja. Jadi ya itu sebetulnya kebutuhan kita itu. Jadi di sini disebutkan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'min falyahya hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka dia akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa ma yahsulu lil 'abdi minal bala wal masaib bisababi tadyi'i awamirillah. Adapun apa yang menimpa seorang hamba dari berbagai macam keburukan dan musibah itu sebetulnya itu juga sebab dari menyia-nyiakan tadi, tidak menjaga Allah SWT. Kalau kita menjaga Allah, maka kita akan dijaga sama Allah. Tapi ketika kita tidak menjaga Allah ya dengan melanggar, karena melanggar itu sendiri sebetulnya ya otomatis jadi musibah. Jadi konsepnya gini, segala sesuatu yang baik, yang membuat kita bahagia, yang mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia pun akhirat, pasti itu sudah diperintahkan. Dan tidak ada sesuatu yang membuat kita itu sengsara, susah, dosa, nah ini juga akan masuk neraka, kecuali pasti sudah dilarang. Maka ketika kita itu menjaga itu artinya dengan kita menjalankan yang diperintahkan, menjauh yang dilarang, pasti kita akan bahagia, kita akan dijaga sama Allah. Sebagaimana kalau kita tadi melanggar yang diperintahkan kita tinggalkan, yang dilarang kita lakukan, ya pasti ini akan menyebabkan tadi terjadinya musibah, terjadinya berbagai macam kesulitan. Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum, apapun yang menimpa kalian min musibatin, dari satu musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu semua akibat dari usaha atau dari kelakuan atau dari perbuatan kalian. Nah, disebutkan kalau orang itu menjaga Allah, tajidhu tujahaka, maka ait amamaka. Jadi di samping Allah akan menjaga orang-orang yang menjaga Allah SWT, juga Allah akan ada di depannya. Ini adalah gambaran bahwa ketika orang itu menjaga Allah SWT dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti batasan-batasannya, maka Allah akan ada di depannya. Artinya kita selalu mendapat apa? Bimbingan dari Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan itu adalah
tidak lepas dari bimbingan Allah, karena Allah itu ada di depan kita, menuntun kita. Beda kalau maunya kita nggak menjaga, mungkin kita dibiarkan sudah sana, ya kan? Itu namanya apa? Istidraj. Istidraj itu adalah bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sebenarnya tidak ridho. Kita kelihatannya usaha sukses, sebenarnya semakin sukses bukan semakin baik, ya. Nah, bukan semakin benar, tapi kita semakin menyeleweng jauh. Semakin nanti kalau semakin sukses, malah semakin celakanya semakin besar. Maka kalau orang-orang itu menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ada di depannya. Mungkin tidak, kita nggak sadar bahwa kelihatannya kita kok begini, kok belum berhasil. Padahal itu mungkin bimbingan Allah. Allah yang paling tahu, ya kan. Oh, kenapa saya tidak jadi penjabat namanya? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kalau kita jadi penjabat ini kita jadinya penjahat nanti kan. Nanti bisa juga kan. Kenapa kita ini jadi orang tidak kaya raya dengan gemerlap berbahasa dia? Ya, karena belum tentu kita siap gitu kan. Jangan-jangan kita kalau jadi orang kaya itu malahan nanti malah celaka gitu. Jadi kita harus terima apa yang Allah berikan ini, ya inilah yang terbaik. Dengan keyakinan karena kita menjaga Allah, maka Allah akan ada di hadapan kita. Maksudnya Allah ada di depan kita, akan membimbing apa yang kita lakukan. Insya Allah itu adalah bimbingan Allah. Perbuatan kita, langkah-langkah kita. Di sini kan disebutkan tajidhu amamaka. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika dalam keadaan lapang, ya'rifka fis syiddah. Maka Allah SWT akan mengenalimu ketika dalam keadaan susah, ya kan? Jadi ya bagaimana cara Allah SWT untuk bisa menyelamatkan kita? Mungkin ketika yang lain semua orang mengalami masa-masa yang susah sekali, ya karena kita dulu waktu zaman lapang kita nggak lupa sama Allah, ya alhamdulillah lancar dia. Dan itu ternyata memang tabiat manusia. Manusia itu biasanya ketika dalam kondisi lapang itu, nah itu suka lupa sama Allah. Tapi ketika susah baru kita ingat, ya kan? Kalau lagi mudah urusannya kita udah, ya kan? Semakin jauh dari Allah. Tapi begitu kita mendapatkan kesusahan baru kita dekat. Dan itu ternyata bukan hanya orang beriman, orang kafir juga begitu. Wa idza raqibu fil fulki ta'allahu mukhlishina lahu-d-din falamma najjaw minal barri faminhum muqtasid. Gimana itu? Jadi ada orang-orang yang ketika mereka dalam keadaan aman, dia ya ayam saja gitu. Tapi begitu dia naik kapal di tengah laut, kemudian datang badai, kemudian kesulitan, baru dia itu berdoa. Karena dia tahu kalau nggak diselamatkan sama Allah kita tenggelam mati semua kan. Tapi begitu nanti sudah aman, udah minggir ke darat, udah lupa lagi, ya kan, aman gitu kan. Nah, sama dengan kita juga kadang seperti itu. Ketika dalam kondisi susah, kita dekat dengan Allah. Makanya kita harusnya tidak seperti itu. Kenalkan diri kalian kepada Allah di saat lapang, biar ketika nanti dalam kondisi susah, kondisi genting, Allah akan menyelamatkan kita, akan mengingat kita. Waqad nasallahu ta'ala fi kitabih ila anna al-amal as-salih yanfa'u 'inda syiddah wa yunji fa'ilah. Dan sungguh disebutkan dalam dalil atau berdasarkan nas yang sahih bahwa amal soleh itu akan bermanfaat kepada pelakunya ketika dalam kondisi genting, dan dia akan menyelamatkannya. Jadi amal soleh ini bukan hanya dalam artian kita mendapatkan pahala itu ada otomatis, tapi itu ada kaitannya juga dengan keberkahan balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu ketika dalam kondisi genting. Makanya ada sebutan ma'unah, ya kan, ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
makmur. Jadi kalau sesuatu yang istimewa yang luar biasa diberikan kepada para nabi itu sebenarnya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa ya, yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang tidak bisa dikalahkan. Mukjizat itu yang membuat orang yang lain tuh kalah, mukjizat itu. Jadi nggak bisa ditandingi, ya kan? Nah, itu diberikan kepada para nabi. Nah, kalau di bawahnya lagi Allah berikan kepada para wali, kekasih Allah. Karena dia kesolehannya, ketakwaannya. Karena kondisi-kondisi tertentu itu Allah berikan kayak semacam keajaiban ya, yang mungkin kadang di luar nalar kita. Maunya ada satu bencana ini, yang lain semuanya dia itu diselamatkan sendiri. Dulu waktu saya kecil benar apa enggak ya saya itu kan, waktu di yang ada musibah Gunung Galunggung, katanya ada seorang tokoh di situ yang semua rumahnya semua aman, itu kan, yang lain hancur semua. Atau kita waktu tsunami ya di Aceh itu ada masjid ya yang semuanya sekitarnya hancur. Ini tuh bagian itu sudah dikatakan apa? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Nah, ada juga kadang-kadang pertolongan ini mungkin diberikan kepada seseorang karena apa? Karena kesolehannya. Bahkan kadang-kadang itu sampai turun-temurun kepada anaknya. Ini ada seorang ulama terkenal, pintar sekali. Kemudian nanti ternyata diturut-turut dulu ini kakeknya siapa ini adalah seorang yang sangat luar biasa, sangat cinta kepada ulama, memuliakan para ulama. Ini sendiri dia bukan seorang kiai, tapi nanti dia akan punya cucu atau anak yang hebat juga. Itu bagian dari tadi balasan kesolehan, ya kan? Nah, ini hal-hal kayak gini. Makanya kalau dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan bagaimana ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa, dia itu melewati sebuah kampung, ya kan? Di situ kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa itu mendapati rumah yang temboknya sudah mau hancur. Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir itu membangun itu. Walaupun Nabi Musa waktu itu agak protes, wahai Nabi Khidir, ngapain kamu tuh bangun-bangun ini, orang warga di sini nih kita kelaparan aja nggak ada mau ngasih makan gitu. Kamu malah baik banget di gedungnya dibangun gitu. Ternyata di situ kan amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini wa kana abuhuma shalihan. Ini tembok ini di bawahnya itu ada harta karun warisan orang tuanya, karena dulu orang tuanya orang yang saleh. Jadi ini balasan amal saleh itu bisa bukan langsung itu saya sampai kepada anak cucu. Jadi intinya di sini sebutkan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat kemudahan, saat lapang, maka Allah akan membalasmu, akan mengenalmu saat dalam keadaan genting. Baik, insyaallah nanti bisa kita lanjutkan karena hadisnya agak panjang, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk sampai selesai. Waktu juga yang membatasi, bila ada yang mau menambahkan monggo atau dikembalikan kepada MC deh. Kekuasaan ada di tangan Pak MC. Nasib kita mau pada. Ya baik, Ustaz, terima kasih. Jadi kalau mungkin sedikit kita simpulkan, jadi dari awal tadi kita ini adalah hadis yang ke-19 maksudnya.